Sekalian, kita akan memulai acara jadwal kita malam ini. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Yeremia 33 ayat 11b. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian dari suplemen nyanyian pujian 521. Ku bersyukur karena kasih setiamu. Tinggikan
Yoel 2 ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Kita akan berdoa di bawah kita masing-masing. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk hal-hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita, berkat rohani, jasmani, keluarga, kesehatan, dan yang lain-lain yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita. Kita juga bersyukur untuk 45 tahun Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta, dan terus berdoa untuk pertumbuhan kedewasaan. Kita juga berdoa kasih dan keseharian dalam keluarga rohani besar yang ada di Gereja Baptis Indonesia Getsemani. Kegiatan-kegiatan gereja sepekan yang telah berlangsung karena penyertaan Tuhan, kita mengucap syukur akan itu. Program-program serta anggaran gereja yang sudah Tuhan cukupkan dengan penyertaan dan berkat dari Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita juga mengakui segala dosa yang telah kita perbuat dalam kehidupan kita masing-masing. Setiap kita seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Firman Tuhan dalam Yoel 2 ayat 13 berkata demikian. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Marilah kita berdiam diri sejenak dan mengakui setiap dosa yang telah kita perbuat dalam kehidupan kita, sehingga doa-doa yang kita panjatkan berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan menganggap pujian sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu
karuniamu Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mengucap syukur Kau telah mengatakan kami di tempat ini mau bersama-sama berdoa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau sertai acara kami dari awal pertengahan hingga akhir acara ini ke dalam tangan Tuhan. Dan Kau memberkati mungkin teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan, serta jemaat yang ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah doa malam ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan berdoa sesi pertama, yaitu berdoa bagi jemaat serta kegiatan gereja yang akan didoakan oleh Pendeta Raymond Dhani Wahyudi. Dan sebelumnya kita mengangkat pujian Yesus Kawan yang Sejati, nyanyian pujian 287 ayat 1 dan 2. Sukacita dan damai sejahtera-Mu melingkupi mereka semua. Bapak, kami juga menyerahkan setiap anggota gereja yang terganggu kesehatannya. Tuhan, Kau sanggup untuk memberikan kesembuhan bagi mereka. Kalaupun mereka harus pergi ke rumah sakit untuk kontrol, kami berdoa supaya Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi baik, dan seluruh anggota gereja-Mu dalam pemulihan yang Bapa berikan dan dalam keadaan sehat. Kami menyerahkan kepada Bapa di surga untuk ibu yang sedang mengandung, ibu kita Eko Priyo. Berkatilah dia dan bayi dalam kandungannya, dan biar Tuhan menolong kalau nanti ada proses kelahiran terjadi, biar semua dalam keadaan baik-baik, karena Tuhan punya kuasa untuk melakukan hal itu. Bapak, kami terus berdoa juga bagi pertumbuhan gereja
bersyukur untuk 2 orang calon anggota yang akan dibaptiskan dalam beberapa waktu ke depan. Mohon hikmat Tuhan untuk melakukannya. Kami terus berdoa juga supaya firman Tuhan, Injil kabar baik disampaikan. Ada banyak orang mendengar dan membuka hati untuk percaya kepada Yesus, dan gereja ini boleh dipakai Tuhan untuk menyebarkan Injil, sehingga ada banyak orang boleh diselamatkan oleh Tuhan. Bapak, kami menyerahkan kepadamu untuk setiap program gereja yang berlangsung di masa pandemi penyakit ini, supaya semua boleh berjalan dengan baik. Dan kami terus berdoa supaya anggaran yang diperlukan oleh gerejamu dan juga untuk kebutuhan ke-22 cabang gereja, Bapak mencukupi melalui umatmu yang memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan memberikan persepuluhan yang jujur di hadapanmu. Engkau mencukupi segala keperluan anggaran gereja. Bapak, kami berdoa supaya setiap anggota gereja dimanapun mereka berada, Tuhan bersama dengan umat-Mu. Kami berdoa untuk acara-acara kegiatan gereja yang masih terus berlangsung. Kami bersuka cita karena Tuhan menolong gereja-Mu untuk terus beribadah bersekutu, baik langsung maupun disiarkan melalui streaming ataupun online. Tuhan, kiranya Engkau terus dipermuliakan. Kami berdoa untuk acara jam doa setiap hari Rabu seperti sekarang jam 18.45, supaya Tuhan dipermuliakan, dan juga kami boleh berdoa bersama-sama di manapun kami berada. Kami merindukan setiap Rabu jam 6:30 malam ini Engkau boleh dipermuliakan ya Tuhan. Kami berdoa untuk acara persekutuan pria dan wanita baptis Getsemani setiap hari Sabtu, pada minggu Sabtu yang kedua dan Sabtu yang keempat, dan PKMRB Persekutuan Pemuda Remaja Baptis setiap hari Sabtu jam 18.30. Tuhan juga tolong supaya anak-anak muda setiap persekutuan pria dan wanita boleh mempererat satu dengan yang lain dan terus bertumbuh bersama di dalam Kristus. Kami berdoa kepadamu ya Bapa untuk acara sekolah minggu jam 7.45 setiap hari Minggu, baik disiarkan via YouTube ataupun mengadakan dengan Zoom atau di tempat gereja. Biar kami boleh belajar Alkitab dan seluruh umat-Mu boleh bertumbuh bersama di dalam Tuhan, dalam kebenaran firman-Mu. Kami terus berdoa selama masa pandemi penyakit ini, gereja mengadakan 3 kali ibadah jika Tuhan berkenan, jam 9, jam 11 siang, dan jam 5 sore. Kami merindukan bahwa ibadah ini menyukakan hati-Mu, dan biar banyak umat-Mu boleh beribadah kepada Tuhan, baik datang di gereja dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan protokol kesehatan, atau dimanapun umat-Mu siapapun yang ikut beribadah bersama. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Bapa yang baik, kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan, dan biar Engkau yang senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pokok doa gereja kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan doa sesi kedua, yaitu doa untuk para hamba-hamba Tuhan, panitia perancang serta cabang-cabang yang akan didoakan oleh Bapak Immanuel Tompan. Dan sebelumnya kita akan mengangkat pujian Mereka Perlukan.
mendengar ya Tuhan bahwa begitu banyak orang yang membutuhkan kasih-Mu ya Tuhan. Begitu banyak orang yang memerlukan keselamatan yang dari Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Mungkin mereka mencari, tetapi mereka mencari keselamatan itu di luar Tuhan Yesus. Karena itu ya Tuhan, kami sebagai umat-Mu, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang telah diutus, kiranya Tuhan memakai kami menjadi alat dapat menerangi mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan, untuk dapat menolong mereka sehingga mereka datang kepada Kristus Yesus dan mereka boleh diselamatkan oleh Engkau ya Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan pilih, Tuhan percayakan untuk mengembalakan umat-Mu yang percaya kepada-Mu yang akan menjadi baptis di semuanya. Ini berdoa ya Tuhan, hamba-Mu dari sama dengan Ibu yang Tuhan percayakan menjadi gembala dari gereja baptis Indonesia ini jabatan ini. Kami doakan kepada Tuhan yang terus menolong mereka. Kami sungguh bersyukur bahwa mereka dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk mengembalakan umat-Mu, dan karena mereka boleh terus membawa umat-Mu diberkati dengan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang akan memberkati mereka, Tuhanlah yang melindungi mereka, Tuhan yang terus menguatkan mereka dalam berbagai pelayanan yang dilakukan, dan juga yang memberikan kesehatan kepada mereka supaya mereka tetap sehat, kuat, dan terus melayani domba-domba seperti Jemaat Gereja Baptis Indonesia Semani Jakarta. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kita riwayat yang baru, Bapak Yusuf di SP2 yang baru, Bapak Yusman di Timnas yang baru, Saudara Fajar Dani di Lampung, Jawa Tengah, Ibu Sima ini beliau saat ini sedang sakit dan Tuhan menolong, juga Bapak Kurniadi dan keluarga yang lain di Ponak Kalimantan, Pendeta Muda Saat Tenaga di Kalimantan, Bapak Joyce yang di Semarang, juga Bapak Bayu suami istri di Ramani, Purbalingga, Bapak Pendesa di Tinggi, Bapak Dimas Meninggal di Tanjung Balai, Bapak Abed Nego di Keranggi, Jawa Tengah, Bapak Sterling di Cilegon, Bapak Andreas di Kundang, Sumatera Barat, Bapak Immanuel, Bapak Oni Sidua di Sidomulyo, Sumatera Selatan, Bapak Lancar Padang di Pagar Dewa, Lampung, Pendeta Muda Yoyo di Trenggalek, Pendeta Muda Iwan Suryawan Surna di Amanat Agung, Bapak Biel di SP4 dan Baru, dan juga di Gunung Mas Kalimantan Tengah yang berkomandan kepala sidangnya. Kami berdoa ya Tuhan, biarkan setiap kepala sidang ini Tuhan tolong supaya dapat mengembalakan setiap umat-Mu yang baik, dan banyak jiwa yang dibawa persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan di setiap keluarga juga. Kami juga berdoa ya Bapa
berdoa untuk setiap panitia pelajar supaya Tuhan yang akan menolong agar dapat bekerjasama dengan pihak lembaga sidang untuk dapat memikirkan, dapat mengerjakan setiap program-program yang baik demi kemajuan gereja dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mendoakan supaya setiap anak Tuhan yang telah dipercayakan pelayanan dalam perancang supaya bersungguh-sungguh dapat melakukan segala sesuatu dengan baik. Tuhan pun juga akan menolong sehingga setiap perkara yang diperlukan untuk pelaksanaan tiap program itu bersedia, sehingga setiap hal yang dikerjakan dilakukan dalam pelayanan gereja dapat berlangsung dengan baik karena tercukupinya setiap perkara yang diperlukan. Tuhan memberkati dan memberikan hikmat kepada setiap anggota perancang dalam negara, juga setiap perancang memiliki hati yang berubah dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan yang telah diberikan kepada mereka. Dan Tuhan juga yang kasih menutupi setiap anggaran yang diperlukan. Doa ya Tuhan untuk anggaran dalam kesehatan TPW dan Postri supaya ada pertumbuhan dari urusan rohani jemaat dan juga pertumbuhan jiwa dan banyak jiwa yang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Doa-doa bekerjasama bersidang dengan jemaat. Demikian pula berdoa kepada kaum jiwa-jiwa di setiap TPW juga PPW dan Postri, biarlah setiap kepala sidang ini di hati yang sungguh-sungguh mengembangkan jemaat yang ada, tapi juga berusaha untuk mencari jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan oleh Tuhan dan dibaptis menjadi anggota gereja. Kami berdoa biar Tuhan tolong setiap hamba Tuhan ini supaya segala pergumulan juga keperluan pun juga mencukupi. Terpujilah Kau ya Tuhan, kami serahkan untuk cabang-cabang gereja kami, juga anggaran, juga panitia pelajar dalam kasih-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Immanuel. Tiba saatnya jika ada kesaksian atau puji istimewa yang akan dibagikan bagi kita semua. Apakah ada? Kalau tidak ada, kita akan berdoa sesi keempat untuk doa bagi bangsa dan negara yang akan didoakan oleh Bapak David Wiono, dan sebelumnya kita akan mengangkat pujian Indonesia bagi kemuliaan. Dengan darah-Mu
yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang senantiasa kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus yang ada dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini sesuai dengan apa yang kami pujikan kepadamu, bahwa kami merindukan agar kemuliaan-Mu nyata di dalam negeri kami ini, agar kiranya kuasa-Mu juga menyatakan di dalam negeri kami ini. Terima kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden juga para pembantunya. Engkau yang sudah menetapkan mereka menjadi penguasa di negeri ini, Engkau juga kiranya memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga apa yang mereka putuskan, apa yang akan mereka lakukan kiranya semuanya itu untuk kesejahteraan bangsa kami dan tentunya kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan mohon Tuhan juga menolong memimpin setiap langkah-langkah pemerintah kami, khususnya pada masa sekarang ini di mana negara kami sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kami mohon kiranya memberikan hikmat kepada pemerintahan kami untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang berkenan kepada Tuhan dan kesejahteraan bangsa kami. Tuhan Yesus yang ada dalam kerajaan surga, dengan adanya pandemi ini kami menyadari bahwa keadaan ekonomi pun ada tidak sesuai dengan harapan, tapi biar kiranya Engkau memberikan hikmat kepada umat-Mu atau bangsa kami ini untuk dapat senantiasa berdoa kepada Tuhan, sehingga keadaan ekonomi di negara kami ini dapat dipulihkan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau mempunyai kuasa, dan kalau Engkau menghendaki maka semuanya itu terjadi. Tuhan Yesus yang dalam kerajaan surga, kami juga berdoa khususnya bagi para saudara-saudara kami, para teman-teman kami yang mungkin karena situasi ini mereka harus tidak lagi memperoleh pekerjaan yang baik. Kira-kiranya Tuhan menolong mereka dan memberikan kepada mereka berkat-berkat-Mu, sehingga mereka juga boleh mensyukuri apa yang mereka alami pada saat ini. Karena kami yakin bahwa dampak daripada COVID ini, semua lapisan masyarakat terkena dampaknya. Dan Yesus yang dalam kerajaan surga, biarlah kiranya juga tidak ada orang-orang yang memanfaatkan kondisi ini dengan melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga dengan demikian membuat negara kami menjadi kisruh dan lain sebagainya. Kami mohon kiranya keamanan dan ketertiban Tuhan berikan bagi bangsa kami ini, sehingga bangsa kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi orang-orang yang saat ini mereka sedang kena penyakit, mereka sedang dirawat, kiranya Tuhan menolong memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan bagi kami sekalian yang sehat, kiranya Tuhan juga melindungi dengan kuasa-Mu, sehingga tidak ada orang-orang yang terjangkit lagi dengan sakit penyakit yang ada ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk para ahli, kiranya mereka memperoleh
hikmat dari Tuhan sehingga mereka boleh secepatnya menemukan vaksin ataupun obat yang dapat menyembuhkan pandemi ini. Kami meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak dilihat oleh Allah, tidak ada satu pun yang tidak terlihat oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami juga meyakini bahwa Tuhan punya rencana bagi kehidupan manusia yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami meyakini bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami sekalian. Kami juga berdoa agar kiranya seluruh dunia ini mereka boleh senantiasa memohon kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan sehingga pandemi ini supaya cepat berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami menyerahkan apa yang menjadi kerinduan kami pada malam hari ini. Kira-kiranya Engkau memberkati dan Engkau berikan yang terbaik bagi kehidupan kami atau manusia yang ada di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur untuk semuanya. Amin. Terima kasih Pak Bruno. Kita akan melanjutkan berdoa kembali di kelompok kita masing-masing. Kita akan berdoa lembaga yang akan didoakan oleh Saudari Dahlia, GBI dan GC yang akan didoakan oleh Ibu Ani Dani. Kita mengangkat pujian dari suku Medan, pujian 586, mataku tertuju padamu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, tak henti-hentinya kami berdoa kepada-Mu Tuhan, di mana pertengahan ibadah kami ini kami mengingat Tuhan akan lembaga kami datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa untuk lembaga kami, yaitu sekolah-sekolah teologi yang baptis, baik itu STTB Semarang, STBJ, STTB Bandung, serta STB Medan. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami mendoakan para dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar seperti saat ini. Biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang memberkati Tuhan setiap aktivitas yang mereka laksanakan. Kiranya Tuhan terjalin kerjasama yang baik antara dosen dan mahasiswa serta karyawan. Kami juga berdoa Bapak agar para dosen dan mahasiswa dapat menjadi berkat di lingkungan kampus, baik terhadap pekerja dan karyawan, menjadi berkat bagi orang-orang di mana mereka berada. Kami mendoakan operasional dari sekolah-sekolah teologi ini Tuhan, agar Tuhan yang memenuhi kebutuhan mereka,
Tuhan mencukupkan segalanya. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati. Kami juga berdoa untuk kesehatan mereka supaya Tuhan yang menolong serta pelayanan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan melalui lembaga kami ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk lembaga Literatur Baptis Bandung, lembaga pengembangan pertanian Baptis Bengkulu, agar Tuhan senantiasa yang menolong setiap lembaga-lembaga ini dapat menjadi berkat dimanapun lembaga ini adanya. Kiranya Tuhan memberkati operasional dari lembaga-lembaga ini. Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya. Biarlah melalui lembaga ini Tuhan, nama Tuhan juga yang dipermuliakan. Kami berdoa juga Bapak untuk rumah sakit Gereja Baptis. Kami berdoa rumah sakit Kediri, rumah sakit Lampung, dan rumah sakit Batu Malang, agar setiap rumah sakit Baptis ini dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan kesehatan dan juga dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberkati dan memberitakan kebaikan Tuhan melalui umat-Mu di tempat ini. Dan kami juga berdoa Bapak untuk para dokter dan perawat memiliki hati hamba yang dapat melayani sepenuh hati untuk setiap pasien dengan kerendahan hati. Kiranya Tuhan melalui pelayanan mereka banyak orang-orang yang sembuh, dan melalui para dokter dan perawat dan karyawan di seluruh rumah sakit ini menjadi sarana berkat untuk pelayanan, untuk menebarkan kebaikan dan menebarkan kasih Kristus. Kami berdoa juga Tuhan untuk dokter dan para perawat serta karyawan rumah sakit diberi kesehatan dan dilindungi dari segala mara bahaya. Kiranya Tuhan yang terutama saat pandemi seperti ini, yang menolong mereka, yang memberikan kekuatan serta kesehatan. Hanya perlindungan dari Tuhan yang mereka butuhkan. Kami mendoakan Tuhan supaya Tuhan yang mencukupkan dan operasional dari setiap rumah sakit ini, dimanapun adanya. Kiranya nama Tuhan yang selalu dipermuliakan melalui rumah sakit Baptis Indonesia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah umum Baptis, baik itu mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMU, akademik, bahkan universitas. Kiranya Tuhan yang menolong, biarlah para guru dan dosen dapat mengajar siswa dan mahasiswa dengan berlandaskan kasih Kristus. Biarlah Tuhan untuk setiap kurikulum yang dilaksanakan di sekolah tersebut dan akademik dapat menjadi sarana untuk memberitakan kasih Kristus. Dan kami juga mendoakan Tuhan setiap kegiatan sekolah akan menjadi sarana untuk memberitakan kasih-Mu. Kiranya Tuhan melalui sekolah-sekolah ini Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan yang akan mencukupkan segala yang mereka perlukan. Tuhan juga yang menolong, Tuhan yang memberkati. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Bapak yang baik, kami juga mau melanjutkan berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami bersyukur karena ada wadah yang tersedia untuk menampung semua aspirasi gereja-gereja Baptis yang ada di Indonesia. Kami berdoa Bapa di surga untuk kepengurusan daripada GGBI, baik itu Yayasan Baptis Indonesia, dan kami menyerahkan Tuhan supaya kepengurusan dalam gabungan gereja Baptis ini boleh bekerja sama, sungguh-sungguh ada kerjasama yang baik di dalamnya. Kami menyerahkan pimpinan sampai ke bagian staf supaya semuanya boleh bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk program-program yang direncanakan di dalam gabungan gereja Baptis. Kami rindu Tuhan supaya setiap program-program yang dicanangkan boleh hanya berfokus kepada bagaimana untuk menyebarkan, untuk memberitakan kabar baik Tuhan Yesus ke seluruh bangsa Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Kami sungguh rindu Tuhan supaya program-program ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan umat-Mu di Indonesia ini, memberitakan kabar baik. Kami berdoa untuk semua keperluan operasional daripada gabungan gereja Baptis kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri yang mencukupkan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk rencana kongres yang tertunda karena COVID ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk panitia yang terus berupaya
bekerja, berupaya bagaimana melaksanakan kongres ini. Biarlah Tuhan sendiri menolong, memberi hikmat kepada panitia, sehingga kongres akan boleh terlaksana dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan mencukupkan segala apa yang menjadi keperluan daripada kongres ini. Bapa yang baik, kami juga mendoakan Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di bawah naungan GGBI, baik gereja-gereja yang ada di pedalaman, di pedesaan, di perkotaan. Kami berdoa Bapa menyerahkan untuk setiap gereja-gereja ini, Tuhan menyertai, mencukupkan para hamba Tuhan yang melayani di setiap gereja-gereja yang ada. Tuhan yang menolong, karena Tuhan yang sudah membangun gereja ini, yang mengadakan gereja-gereja ini, dan kami percaya Tuhan yang akan menyertai. Kami juga menyerahkan untuk gereja-gereja baptis yang saat ini masih membutuhkan gembala sidang. Kami tahu ada banyak sekali gereja-gereja baptis yang masih membutuhkan gembala sidang. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan memberikan gereja-gereja ini gembala sidang yang sesuai dengan kehendak Tuhan, gembala sidang yang terpanggil melayani di tempat-tempat yang saat ini gereja-gereja ini masih kosong. Kami percaya Tuhan yang akan menolong. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan untuk Rebana, Relawan Baptis Nasional. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena ada bagian sosial yang menangani setiap bencana yang ada di Indonesia. Mereka bekerja keras untuk menolong orang-orang yang terkena bencana. Tuhan akan menolong kepengurusan daripada Rebana ini, orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tuhan memelihara mereka dan mencukupkan apa yang jadi keperluan mereka di dalam melaksanakan tugas pelayanan ini. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk gabungan gereja baptis ini, dan kami percaya Tuhan Kau akan terus memberkati gabungan gereja baptis ini. Kami juga menyerahkan Tuhan Yesus untuk misi Baptis Indonesia. Kami berdoa untuk para misi yang ada di Indonesia. Juga kami berdoa untuk para misi yang saat ini dari Indonesia untuk melayani keluar. Kami menyerahkan misionaris yang berada di Timor Leste, berada di Hong Kong, maupun juga yang berada di tempat-tempat lain. Kami menyerahkan misionaris dari Indonesia. Tuhan akan tolong supaya mereka yang melayani di luar negeri yang terpisah dari bangsa ini saat ini, karena tugas Tuhan menyertai mereka, adaptasi yang mereka harus hadapi, kehidupan baru di tempat itu, Tuhan yang akan menolong. Kami juga menyerahkan para misi yang ada di Indonesia supaya juga Tuhan menyertai mereka. Mereka jauh dari keluarga, dari tempat mereka lahir tinggal. Kami memohon Tuhan, biarlah Tuhan memberkati para misionaris yang ada ini. Tuhan akan menolong supaya juga ada kerjasama yang baik daripada para misi ini dengan gereja-gereja lokal di mana mereka berada, sehingga hanya nama Tuhan dipermuliakan, pekerjaan Tuhan, kabar baik boleh diberitakan kepada seluruh suku, seluruh masyarakat. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Lemon Dhani Wahyudi. Dan sebelumnya kita mengangkat pujian Jiwaku Terbuka, sebuah nyanyian pujian 592. Jiwaku terbuka
Mari kita berdoa. Bapa kami, terbuka jiwa kami, hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami sebelum kami berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari membuka kitab Injil Markus pasal 11 ayat 25. Dimanapun saudara berada, mari membuka kitab Injil Markus 11 ayat 25. Saya ingin kita membacanya bersama-sama dengan bersuara, satu ayat saja dari Markus 11 ayat 25. Mari, 1, 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa kini kita belajar mentaati segala aturan yang ada tentang protokol kesehatan. Di mall ada aturan, kita belajar untuk taat kepada aturan protokol yang disiapkan oleh mall tersebut. Sebelum kita masuk, pasti kita akan dicek suhu, lalu ada tempat untuk cuci tangan, disuruh memakai masker, dan kemudian kita jalan di satu arah. Ada tulisan di lantai, dan bahkan ketika akan menaiki tangga berjalan itu ada aturan. Kita belajar taat ya, 3 anak tangga diisi 1 orang, baru kemudian orang lainnya setelah 3 anak tangga tersebut. Di tempat pekerjaan juga begitu. Kita belajar untuk taat kepada aturan-aturan yang ada. Dan di gereja kita juga mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh protokol kesehatan. Kita belajar untuk taat seperti jaga jarak satu sama lain, rajin cuci tangan sebelum dan sesudah masuk ruangan, lalu memakai masker, dan bahkan kalau di ibadah kita juga disarankan menggunakan face shield atau perisai wajah supaya kita semua sehat. Nah, kita belajar untuk hal-hal tersebut hingga kita bisa senantiasa terlindung dan melindungi juga orang lain dari wabah penyakit yang sedang terjadi. Yesus juga mengajarkan kita supaya kita mau belajar tentang berdoa. Kita tidak bisa mengabaikan doa dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, Markus 11 ayat 20 sampai 26 mencatat ajaran-ajaran Tuhan tentang berdoa. Tetapi malam ini kita hanya belajar satu saja dari ajaran Yesus tentang doa berdasarkan Markus 11 ayat yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kita diajarkan oleh perkataan Tuhan ini, oleh ajaran Yesus ini untuk berdoa. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, jadi orang-orang Yahudi itu punya kebiasaan ketika mereka mau berdoa, mereka berdiri. Sekalipun dalam kasus-kasus tertentu, ketika mereka sedang menghadapi susah atau menghadapi pergumulan, bisa juga bersujud berdoa kepada Tuhan. Nah, itu macam-macam ya posisi dalam berdoa. Kita bisa berdiri, kita bisa berlutut, kita bisa mengangkat tangan, kita bisa bersuara, kita bisa berdiam diri ketika kita dalam keadaan posisi berdoa. Yang nggak boleh dalam posisi berdoa adalah tertidur. Kita nggak boleh hal itu. Tetapi perkataan Yesus ini mengajarkan kita untuk memiliki hidup yang berdoa. Saya, Bapak, Ibu, dan Saudara tidak bisa mengabaikan doa dalam hidup kita sehari-hari. Kita nggak bisa hidup tanpa doa satu hari pun, karena kita wajib untuk mendatangi Tuhan.
dan kita mendapatkan penyertaan Tuhan ketika kita berdoa. Orang yang hidup dalam doa memiliki sikap. Yesus mengatakan sikap itu adalah kita mau mengampuni orang lain. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Apa yang ada dalam hati kita terhadap seseorang yang menghambat kita untuk berdoa kepada Tuhan? Ketika kita membaca ayat-ayat ini, diajarkan oleh Yesus bahwa kita harus melepaskan segala perasaan sakit hati kita kepada orang lain. Perasaan sakit hati itu bisa timbul karena orang itu melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita, hingga perasaan kita menjadi sakit hati kepada dia. Tetapi terkadang orang itu tidak melakukan apapun juga kepada kita, tetapi kita bisa sakit hati kepada dia. Nah, itu yang agak aneh, ya. Orang itu tidak berbuat sesuatu yang salah kepada kita, tetapi ketika melihat orang itu rasanya kita sakit hati, ya. Mungkin perasaan iri, dengki, dan lain sebagainya yang membuat kita menjadi sakit hati kita. Sesuatu dalam hati kita yang menghambat untuk berdoa dendam atau kebencian terhadap orang lain. Yesus mengajarkan kita supaya kita melepaskan semua itu. Kita mau mengampuni kesalahan siapa saja yang telah menyakiti hati kita. Kadang-kadang teman terdekat kita, kadang-kadang pasangan kita, atau anggota keluarga kita, bisa jadi orang-orang sekitar gereja kita, atau di tempat kerja atau dimanapun, membuat hati kita menjadi sakit terhadap dia. Kalau kita tidak mau mengampuni orang-orang yang seperti itu, kita terus selalu ingin membalas dendam. Kita ingin selalu menggunakan kesempatan untuk menjelek-jelekkan mereka, karena kita ada dendam di dalam hati ini. Jadi pengen senantiasa ada kesempatan gosipin dia, membenci dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus mengajarkan kepada kita sangat menyenangkan kalau kita tidak memiliki perasaan tersakiti atau tidak memiliki kebencian terhadap orang lain. Dan jalan keluar untuk itu adalah memberikan pengampunan. Tidak susah untuk melakukan hal itu, karena kita bisa memohon kepada Bapa di dalam Kristus Yesus yang juga sudah mampu mengampuni kita, yang dosanya pasti jauh lebih besar daripada orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Dosa kita kepada Bapa jauh lebih besar dari orang itu kepada kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus pernah memberi perumpamaan tentang orang yang tidak mau mengampuni, padahal dia sudah berhutang begitu banyak, diampuni hutangnya. Tetapi ada orang yang berhutang sedikit saja kepada dia, tapi dia tidak mau mengampuni orang yang berhutang sedikit kepada dia, dan Yesus tidak setuju dengan orang itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan kita mampu melakukannya. Kita bisa berdoa kepada Bapa supaya Dia memampukan kita memiliki sikap itu. Sikap mengampuni kita terhadap orang lain menandakan bahwa kita patut menerima pengampunan Bapa. Kenapa? Karena kita mengikuti keteladanan Bapa yang sudah memberikan kita orang-orang yang berdosa kepadanya pengampunan terlebih dahulu. Jadi kalau kita mengampuni orang lain, kita tuh tidak mau mengotori kesucian Bapa dalam pengampunan. Kita akan mengotori kesucian Bapa kita dalam hal pengampunan. Kalau kita yang sudah menerima pengampunan dan ini tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita akan mengotori kesucian Tuhan untuk hal itu. Sebab itu Yesus mengatakan bahwa kita perlu mengampuni supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Yesus ingatkan satu tujuan kita untuk menghampiri tahta kasih karunia Bapa. Di dalam doa kita seringkali berdoa, ya Bapa, ampunilah dosa-dosa saya. Karena kita menyadari setiap hari dalam hidup kita sebagai orang percaya pun kita masih berbuat dosa, melakukan sesuatu yang Tuhan tidak sukai, mendukakan hati Tuhan sehingga kita berdosa. Dan setiap hari di dalam doa kita juga berdoa, Bapa, ampuni dosa saya. Ya. Kalau kita mau diampuni dosanya oleh Bapa,
Mengapa kita juga tidak mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa punya dendam, kita tidak bisa menyimpan kesalahan orang lain dalam diri kita. Karena hal ini, kata Yesus, menjadi penghalang dalam kita berdoa. Kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, hal ini juga menjadi penghalang untuk kita meminta pengampunan dosa kita dari Bapa. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita sebelum kita berdoa, kalau ada sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, bereskan dulu. Sebelum kau datang ke mezbah Allah juga, kau ingat ada dendam dengan saudara, pergi bereskan dulu dendammu, supaya engkau mengampuni orang itu dan kemudian datang untuk mempersembahkan sesuatu. Tuhan ingin kita mengampuni kesalahan orang yang diperbuat kepada kita. Tuhan ingin kita menghilangkan, melepaskan perasaan dendam, perasaan dengki, perasaan marah kepada orang lain. Mungkin juga kadang-kadang orang itu tidak melakukan apapun juga kepada kita, tetapi kita punya rasa tidak suka dengan dia. Sebab itu mari kita melepaskan semua. Dan Yesus mengajarkan sebelum kau berdoa kepada Bapa, engkau perlu mengampuni kesalahan orang lain, melepaskan dendam, melepaskan iri hati, melepaskan segala sesuatu yang ada dalam hati kita yang tidak baik untuk orang itu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena malam hari ini kami diajar oleh Kristus. Ketika hati kami tidak mau mengampuni, ketika hati kami mempunyai dendam dan iri kepada orang lain, ada sesuatu yang tidak benar di dalam hati kami terhadap seseorang, Tuhan mengajarkan kepada kami untuk mengampuni, membereskannya, melepaskannya, supaya kami boleh berdoa kepada Bapa, supaya kami juga boleh mendapatkan pengampunan dari Bapa, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Kami ingin melakukannya, kami ingin hidup tanpa dendam, kami ingin hidup tanpa amarah, kami ingin hidup tanpa iri hati terhadap seseorang. Kami ingin doa kami didengar oleh-Mu, dan kami ingin mengampuni siapapun yang bersalah kepada kami, supaya kami juga mendapatkan pengampunan dan kasih karunia Bapa di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya memberi kesempatan kepada kita semua untuk berdoa secara pribadi. Apapun doamu secara pribadi di hadapan Tuhan sekarang, nyatakanlah. Engkau bisa menyerahkan pergumulan-pergumulan hidupmu. Engkau bisa menyerahkan kepada Tuhan pengakuan dosamu. Engkau bisa menyerahkan kepada Tuhan segala keinginanmu dalam doa pribadi malam ini. Kita akan mengantarnya dengan sebuah pujian, sekalipun aku dalam lembah kelam. Mempersiapkan diri kita untuk masuk ke doa pribadi. Oh
berdoa secara pribadi, datanglah kepada Tuhan, manfaatkanlah waktu ini berbicara kepada Dia. Silakan. Bapa yang baik, Engkaulah yang mendengarkan setiap doa kami pada malam hari ini. Terimalah segala pujian yang kami nyanyikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan terima kasih untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar dan sampaikan pada malam ini. Kiranya terus mengajar kami untuk hidup sesuai dengan ajaran dari Kristus tentang doa. Terima kasih Bapa, dan hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Bapa, sertailah mereka, berkatilah mereka dengan segala kebaikan-Mu, berkati usaha pekerjaan pelayanan mereka, berkati rumah tangga mereka, berikanlah masa depan yang baik untuk umat-Mu, limpahkanlah kami penyertaan-Mu untuk sehat senantiasa. Dan Bapa, hamba berdoa supaya seluruh umat-Mu juga bertumbuh di dalam Kristus, dewasa di dalam Tuhan, dalam pembacaan firman dan penerapannya, dalam hidup persekutuan dengan Tuhan melalui doa, dan biar umat-Mu bertumbuh terus di dalam Kristus. Bapa, sertai kami dalam perjalanan kembali pulang ke rumah. Keselamatan dari Tuhan kami terima, damai sejahtera dari Tuhan Allah, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.